Oke, baik. Dari Telkom mungkin bisa menyampaikan halo? Baik, ya Bapak Ibu, jadi mohon izin sudah bisa dimulai ya, saya bantu. Silakan, Baik, Pak. ya terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya salam kenal Bapak Ibu semuanya, saya Ricky Rantung selaku perwakilan engagement dari GovTech Procurement, di mana saya akan membantu untuk mengawali ya Bapak Ibu ya terkait transaction yang akan dilakukan pada pagi hari ini. Sebelumnya izin saya menjelaskan kembali terkait bisnis proses transaksi di katalog elektronik versi 6. Saya akan share screen terlebih dahulu Bapak Ibu. Baik, sudah terlihat di layar ya Bapak Ibu ya. Jadi izin saya mengingatkan kembali ya Bapak Ibu ya terkait kegiatan e-purchasing di katalog elektronik versi 6, di mana dengan pengembangan terbaru di katalog elektronik versi 6 ini memungkinkan bagi setiap usernya untuk bisa melakukan transaksi secara linear sampai ke pembayaran Bapak Ibu. Karena untuk pembayaran kini katalog elektronik versi 6 sudah terintegrasi. Kemudian peranan-peranan apa saja yang akan perlu membuat akun dan mengajukan akses sehingga memiliki peranan masing-masing di transaksi katalog elektronik versi 6. Yang pertama adalah dari sisi pejabat pengadaan, di mana pejabat pengadaan dapat melakukan check out untuk transaksi dengan nilai di bawah 200 juta rupiah. Kemudian selanjutnya nanti dapat dilanjutkan oleh PPK, dalam hal ini mungkin PPKOM ya Bapak Ibu ya yang lebih familiar, di mana PPK atau PPKOM dapat melakukan melanjutkan pesanan yang diajukan oleh PP atau bisa langsung check out transaksi dengan nilai di atas 200 juta rupiah. Kemudian karena sudah terjadinya integrasi pembayaran di katalog Finam, oleh karena itu dibutuhkan kehadiran dari sisi bendahara. Untuk saat ini pengelompokannya adalah untuk metode bayar UP, maka nanti dari sisi PPK atau PPKOM bisa mengajukan ke bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu ya Bapak Ibu ya. Yang mana BPP pun silakan mengajukan akses sebagai bendahara pengeluaran juga. Kemudian, apabila metode bayar yang digunakan saat ini adalah LS, maka pengajuan pembayaran akan dikirimkan ke BUD atau kuasa BUD ya Bapak Ibu ya. Jadi saat ini kedua peranan ini bergantung pada metode pembayaran yang akan dipilih. Kemudian begitu halnya juga dengan apabila tidak terdapat PPK pada pemerintah daerah, maka ketentuannya adalah PA atau KPA dapat merangkap sebagai PPK atau PPKOM saat ini. Atau PA atau KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas sebagai PPK. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian terkait proses transaksinya, kurang lebih flow-nya akan seperti ini, Bapak Ibu, di mana pertamanya kita akan melakukan check out transaksi dari sisi pejabat pengadaan terlebih dahulu atau PP, di mana PP akan membuat order pertama kali, kemudian menyiapkan dan mengunggah dokumentasi persiapan e-purchasing-nya, dan mengatur kebutuhan transaksinya. Setelah sudah sesuai dengan kebutuhan, maka bisa langsung masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu negosiasi. Di tahapan negosiasi ini, maka nanti akan diminta kesediaannya dari sisi penyedia juga untuk bisa share screen ya Bapak Ibu ya, sehingga nanti kita dapat melihat bagaimana proses negosiasi yang terjadi antara pejabat pengadaan dan penyedia. Ketika sudah disepakati harga dari dua belah pihak, maka pejabat pengadaan bisa mengajukan pesanan ke PPK. Nah, selanjutnya nanti dari PP atau pejabat pengadaan tinggal memonitor saja prosesnya sudah sampai di mana. Nah, selanjutnya nanti kami mohon kesediaannya dari sisi PPK atau PPKOM untuk dapat share screen dan melakukan review order di katalog V6. Apabila semuanya sudah sesuai, riwayat negosiasi, ringkasan pesanan, dan sebagainya sudah sesuai, maka PPK bisa langsung memberikan persetujuan. Di mana memberikan persetujuan dalam hal ini adalah membuat surat pesanan, Bapak Ibu.
Yang terbaru dari katalog Vinam ini, surat pesanan sudah tergenerate secara otomatis di dalam sistem. Jadi sudah tidak diperlukan lagi Bapak Ibu membuat surat pesanan secara manual lalu diunggah kembali. Nah, sekarang sudah difasilitasi oleh sistem, surat pesanannya akan terbuat secara otomatis. Tinggal dari Bapak Ibu PPK atau PPKOM memastikan bahwa BSRE-nya aktif. Karena nantinya Bapak Ibu PPK atau PPKOM perlu memberikan tanda tangan digital di setiap surat yang terbuat di katalog V6. Baik surat pesanan, BAST, ataupun dibutuhkan adendum nantinya Bapak Ibu. Jadi harap disiapkan passphrase BSRE-nya. Kalau sudah diberikan tanda tangan di surat pesanan, kemudian nanti PPK tinggal menunggu respon tanda tangan dari penyedia di surat pesanan yang sama. Maka nanti dari sisi penyedia kami mohon kesediaannya untuk bisa melakukan tanda tangan melalui platform Privi yang sudah masuk ke dalam sistem katalog V6. Dan izin menginfokan Bapak Ibu bahwa dari sisi penyedia, tanda tangan ataupun dibutuhkannya imaterai ini akan berbayar Bapak Ibu. Terkait bagaimana cara proses top up-nya gitu ya, nanti akan kita simak bersama-sama di saat proses live testing atau live transaction. Ketika sudah ditandatangan dari penyedia, maka surat pesanan sudah berhasil terbuat akan menjadi dasar Bapak Ibu bahwa pesanan ini harus segera diproses atau dikirimkan. Nantinya dari sisi penyedia perlu mengupdate status pesanannya sebanyak 3 kali Bapak Ibu. Yang pertama adalah untuk status pengemasan barang, kedua status pengiriman, yang ketiga status penyelesaian pengiriman. Jadi triggernya perlu dilakukan di dalam sistem, selain dari sisi penyedia nantinya perlu melakukan penyiapan pesanannya secara manual ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah diupdate sampai 3 kali, sampai ke penyelesaian pengiriman, maka selanjutnya tinggal menunggu PPK untuk mengkonfirmasi BAST, penerimaan barangnya. Nah, nanti sama Bapak Ibu, konfirmasi BAST ini mohon disiapkan nomor BAST sesuai progres dokumen yang berjalan, sehingga nanti sama seperti surat pesanan, Bapak Ibu tinggal memberikan tanda tangan digitalnya saja. Sama dari PPK dan butuh tanda tangan juga dari sisi penyedia. Kalau sudah ditandatangani BAST-nya, maka PPK dapat masuk ke fungsi yang kedua, yaitu untuk melanjutkan pembayaran. Kini PPK atau PPKOM bisa memilih metode bayar yang tersedia di katalog V6 saat ini, yaitu pembayaran dengan kode bayar UP atau kode bayar LS, Bapak Ibu. Jadi terbagi jadi dua ya, ada UP dan LS. Kalau UP nanti sebenarnya Bapak Ibu dapat menemukan opsi kode bayar, UP, atau KKP. Namun KKP ini nanti penerbitnya adalah dari Visa atau Mastercard Bapak Ibu ya. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin menggunakan metode bayar LS atau kode bayar LS, maka nantinya Bapak Ibu perlu untuk menginput jenis dan nilai pajaknya terlebih dahulu untuk memisahkan nominal transaksi, berikut juga nominal atau nilai dari PPh-nya dari objek pajak yang ditransaksikan. Kalau sudah diinput jenis dan nilai pajaknya, kemudian nanti dari sisi PPK atau PPKOM, jika ada proses administrasi yang perlu dilakukan di SIPD, silakan dilakukan secara paralel. Karena mohon izin menginfokan Bapak Ibu saat ini proses integrasi dengan SIPD sedang dalam tahap proses ya Bapak Ibu ya, sedang tahap development. Jadi saat ini apabila ada yang perlu dilakukan di SIPD, silakan dilakukan secara paralel. Nantinya apabila Bapak Ibu membutuhkan nomor rekening untuk di dokumen SPP atau SPM ya Bapak Ibu ya, nanti Bapak Ibu bisa menggunakan kode bayar yang akan di-generate oleh bendahara. Jadi kalau tadi Bapak Ibu PPK sudah pilih metode bayar UP atau LS, jika LS sudah melakukan follow up activity selanjutnya, maka nanti Bapak Ibu PPK akan diminta untuk memilih bendaharanya. Kalau UP nanti otomatis sistem akan mengarahkan untuk memilih bendahara pengeluaran. Lalu apabila Bapak Ibu memilih LS, maka sistem akan mengarahkan Bapak Ibu untuk memilih BUD, Bapak Ibu. Ya. Kemudian kalau sudah dipilih bendaharanya, BP atau BUD-nya, maka bendahara tinggal login
kemudian masuk ke permintaan pembayarannya, cek semua dokumennya, lalu bisa langsung generate kode bayarnya. Kemudian kode bayar inilah yang akan perlu diinput. Apabila UP bisa langsung diinput ke CMS Bank Kalbar ya Bapak Ibu ya. Dan nanti mohon arahannya mungkin dari perwakilan Bank Kalbar untuk pengoperasiannya. Dan apabila memang menggunakan metode LS, maka kode bayar ini silakan diinput di SPP atau SPM terlebih dahulu Bapak Ibu. Kurang lebih seperti itu untuk flow-nya. Kemudian izin menginfokan, apabila nanti Bapak Ibu sudah melakukan pembayaran, gitu ya, maka nanti dana tersebut akan masuk ke rekening penampung terlebih dahulu, Bapak Ibu. Atau dalam hal ini mitra instansi pengelola atau MIP, yaitu Telkom. Jadi setelah dana ditransfer ke rekening penampung atau Telkom, maka nanti Telkom yang akan melakukan pendelegasian atau disbursement ke masing-masing penerima haknya. Jadi misalkan ke penyedia berapa, apabila ada tarif PNBP ya Bapak Ibu ya, maka akan dikenakan juga. Kemudian apabila nanti kurir 3PL sudah aktif, maka nanti mungkin akan ada channelingnya juga. Kemudian nanti untuk MDR dan sebagainya. Dan apabila Bapak Ibu menggunakan metode bayar UP, maka terkait pajak ini nanti akan dilakukan penyetoran dan pelaporannya oleh Telkom ya Bapak Ibu ya. Ini khusus untuk metode UP. Kalau untuk LS maka akan terpisah dan tetap perlu dibayarkan, dilaporkan, disetorkan dari sisi instansi. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian izin menginfokan juga ya Bapak Ibu ya terkait metode bayar yang akan Bapak Ibu pilih dan ketentuan perpajakan yang mengatur masing-masing metode pembayarannya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau metode yang digunakan adalah UP, maka akan berlaku PMK nomor 58 Bapak Ibu. Di mana PMK 58 ini menyatakan bahwa MIP lah atau dalam ini Telkom yang melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan terkait pajak. Pajak yang disebutkan di sini adalah PPN, PPh pasal 22, dan PPNBM jika ada. Jadi tidak perlu dilakukan lagi penyetoran, pelaporan, pemungutan dari sisi instansi ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti mungkin akan ada pertanyaan dari Bapak Ibu, bagaimana terkait bukti pemotongan atau faktur pajaknya. Untuk ada halnya kebutuhan tersebut, Bapak Ibu bisa menggunakan invoice. Karena invoice yang di-generate oleh sistem sudah dipersamakan dengan faktur pajak, Bapak Ibu. Nah, ini sesuai dengan PMK 58. Itulah mengapa dari sisi penyedia tidak perlu mengupload faktur pajak. Nah, kalau Bapak Ibu tadi menggunakan LS, maka akan berlaku PMK nomor 59, yang mana di sini menyatakan bahwa instansi pemerintahlah yang perlu melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan terkait pajak. Sama seperti sebelumnya ya Bapak Ibu ya. Dan dari sisi penyedia pun perlu mengupload faktur pajak dan bukti potong dari sisi instansi pemerintah. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu ya dari sisi metode bayarnya dan ketentuan perpajakan yang mengacu pada masing-masingnya. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, namun izin menginfokan juga untuk rencana ke depannya di Q2 Bapak Ibu apabila Bapak Ibu mengajukan pembayaran tadi dari UP atau LS ini ke masing-masing bendahara yang berbeda. Kalau LS ke BUD ya tadi ya Bapak Ibu ya, kalau UP ke BP. Namun rencananya di pengembangannya Bapak Ibu ya, harapannya di Q2 ini bahwa menantinya Bapak Ibu ketika melakukan pembayaran UP atau LS, maka permintaan pembayaran atau pihak yang mengenerate kode bayarnya adalah sama-sama dari bendahara pengeluaran Bapak Ibu. Jadi kemungkinan nanti peran BUD sudah tidak dibutuhkan lagi di katalog V6. Jadi nanti kode bayar bisa di-generate oleh bendahara pengeluaran, baik metode LS ataupun metode UP. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian izin menginfokan juga Bapak Ibu, selain dari adanya kemungkinan biaya yang dibebankan kepada penyedia, contohnya tadi untuk tanda tangan ataupun imaterai, kemudian akan ada juga biaya pembayaran
yang akan dibebankan di nilai transaksi, yaitu MDR kode bayar, Bapak Ibu. Nah, MDR kode bayar ini senilai Rp1.500, dan apabila nanti dari admin bank daerahnya terdapat biaya, maka nanti akan ditambahkan juga, Bapak Ibu. Kemudian dari sisi UP kode bayar, nanti ya untuk disbursement-nya Bapak Ibu ya, maka akan dikenakan juga biaya disbursement kepada penyedia sebesar Rp1.500. Kurang lebih seperti itu. Nanti mohon konfirmasinya terkait biaya admin bank daerah yang sudah disepakati oleh Pemprov dan juga BPD ya Bapak Ibu ya, apakah dinolkan atau terdapat tarif tertentu. Kurang lebih seperti itu dari saya, Bapak Ibu. Kemudian untuk selanjutnya kami mohon kesediaannya bagi masing-masing perwakilan dari pejabat pengadaan, PPK, bendahara, dan penyedia untuk siap-siap login di akun Inaprok-nya masing-masing dan bisa melakukan share screen nantinya, Bapak Ibu. Silakan mungkin kami mohon kesediaannya bagi Bapak Ibu selaku pejabat pengadaan. Baik, Bang Riki. Silakan PP. Sebagai informasi, Bang Riki, Pak Riki, untuk live testing pada hari ini kita menggunakan UP yang ada di Biro PBJ. Baik, Pak. Untuk masing-masing personilnya sudah memiliki akses ya, Pak ya? Masing-masing personil sudah. Siap. Untuk mohon izin konfirmasi Pak, untuk update terakhir biaya admin dari BPD yang disepakati dengan Pemprov Kemarin juga sudah di melalui surat untuk kesepakatan biaya admin bank itu di angka Rp2.500. baik di angka 2.500 ya, Bapak Ibu ya. Siap. Terima kasih konfirmasinya, Pak. Mungkin untuk selanjutnya kami persilakan pada masing-masing personil atau pejabat pengadaan untuk share screen. Baik, terima kasih Pak Stefanus sudah melakukan share screen. Izin saya arahkan Pak. Silakan langsung mencari kebutuhan produknya Pak dari kolom pencarian mungkin atau dari kategori juga bisa. Silakan Bapak Ibu. Atau mungkin bisa mencari nama penyedianya Pak. Ya. Ya, silakan diklik. Ya, kita sudah masuk di halaman detail produk ya, Bapak Ibu ya. Semua informasi terkait produk bisa dicek di sini. Silakan untuk melakukan pembelian, Pak. Ditentukan dulu kuantitasnya, kebutuhannya berapa, dan berdasarkan info dari penyedia, stok yang tersedia ada 102 botol ya, Bapak Ibu ya. Terkait variannya bisa dipilih terlebih dahulu kebutuhannya. Lalu tentukan kuantitas, bisa ditambahkan ke keranjang atau beli langsung, Pak. Baik, tambahkan ke keranjang. Apakah ada lagi yang produk dari penyedia yang sama untuk dimasukkan ke keranjang? Silakan. Siap. Baik, apabila memang sudah semua yang dibutuhkan, Pak, kita bisa cek ke keranjang, Pak. Ya. Silakan Bapak
checklist produk yang sekiranya ingin dilanjutkan atau checklist tokonya untuk bisa sekaligus checklist semuanya. Ya, di sini user masih bisa menentukan kuantitasnya gitu ya atau menambahkan catatan. Apabila sudah yakin bisa langsung diklik beli, Pak. Baik, jadi mohon izin menginfokan ya Bapak Ibu ya, saat ini apabila Bapak Ibu menemukan produk yang memang sedang dalam masa kurasi, Bapak Ibu tetap bisa menemukan dan bisa melakukan check out dan melakukan transaksi dengan penyedia dengan produk tersebut gitu ya. Namun nanti sistem akan mengingatkan bahwa produk tersebut masih dalam tahap kurasi. Sehingga harapannya apabila Bapak Ibu melanjutkan pesanannya memang sudah atas kesadaran antara dua belah pihak Bapak Ibu. Jadi izin menginfokan ya, eh, Bapak ya, Pak Stefanus, bahwa produk ini memang belum selesai masa kurasinya. Jika ingin melanjutkan, bisa silakan klik melanjutkan pesan. Nah, kita sudah masuk ke halaman checkout, Bapak Ibu. Di halaman checkout ini pertama-tama silakan unggah terlebih dahulu dokumentasi persiapan e-purchasing-nya, Pak. Dan boleh di checklist dulu, checkbox yang ada di atas bahwa untuk menyatakan telah melakukan persiapan, lalu unggah dokumen. Pastikan dokumen ini memuat 4 poin ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah terkait spesifikasi sesuai dengan penunjukan PPK, kemudian prioritas PDN, prioritas UMKK, dan juga referensi harga yang telah dikumpulkan. Ya, sudah terupload ya Pak ya. Selanjutnya boleh dilanjutkan. Untuk pengiriman berarti ke satu lokasi. Kemudian untuk alamat pengiriman boleh ditambahkan dulu Pak, tambah alamatnya. Kebetulan belum ditambahkan alamatnya. Ya, bisa digunakan lokasi saat ini atau bisa langsung cari nama tujuannya Pak. Misalkan kantor apa gitu. Ya, ya. Mohon dipastikan untuk pinpointnya sesuai, lalu pilih lokasinya Pak, dan lanjut isi alamat. Ya, silakan isi alamat lengkap dan beberapa kolom yang perlu dilengkapi ya Pak.
Ya, boleh dijadikan sebagai alamat utama lalu disimpan, Pak. Oh, mungkin karakternya, Pak, maksimal 20. Ya, baik, sudah disimpan ya. Boleh dilanjutkan kembali, Pak, di bawah. Atur waktu permintaan tibanya terlebih dahulu. Biasanya mungkin apabila di hari yang sama belum bisa, Pak, karena untuk same day belum tersedia, bisa dipilih dulu, Pak, mungkin besok atau lusa gitu ya. Tapi nanti terkait penyelesaian dari BAST-nya ini nantinya akan real time, Pak, sesuai hari ini. Baik, untuk RUP, untuk pelayanan pengiriman, Pak, boleh dipilih, sudah dinolkan ya. Untuk kurir penyedia, lalu RUP-nya, Pak, boleh dicari kode RUP-nya. Ya, silakan dipilih. Lalu silakan lanjutkan untuk pemilihan rekanan PPK atau PPKOM-nya, Pak. Ya, silakan dipilih. Nah, boleh mohon izin dicek kembali di halaman checkout ini apakah semua sudah sesuai dengan kebutuhan transaksi. Apabila sudah yakin, maka silakan klik ajukan negosiasi untuk masuk ke tahapan selanjutnya. Ya, akan selalu mendapatkan notifikasi ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita sudah masuk ke halaman negosiasi, Bapak Ibu. Di halaman negosiasi ini kita akan diminta oleh sistem untuk melakukan nego produk terkait harga produk dan nego untuk ongkir. Nah, pertama-tama silakan dinego terkait harga produk. Yang diinput di kolomnya adalah nego dari DPP-nya, Pak, atau harga produknya. Sebesar 125, berarti nego dari 125. Otomatis ditambahkan PPN dan nanti akan menghasilkan harga satuan dari negosiasi. Silakan dilanjutkan ke beberapa produk lain. Baik, jika sudah semua diisi untuk kolom negosiasinya, silakan diklik selanjutnya, Pak. Ya, kebetulan untuk ongkir sudah di-set ke 0 rupiah ya Bapak Ibu ya, jadi tidak perlu dinego lagi. Silakan diklik ajukan negosiasinya untuk memproses nego, sehingga nanti dari sisi penyedia akan perlu merespon negosiasi. Baik, untuk pesanan tadi ya Bapak Ibu ya, Pak Stefanus mohon izin, pesanan yang tadinya ada di keranjang ya Pak ya, sekarang sudah hilang dari keranjang Pak, pindahnya ke daftar transaksi. Daftar transaksi menunya bisa ditemukan di atas keranjang ya Bapak Ibu ya, yang warna biru. Nanti silakan pilih sekarang posisinya ada di mana, apakah di negosiasi, apakah sudah di persetujuan PPK, ataupun di pesanan. Selanjutnya, kami mohon kesediaannya dari sisi penyedia untuk bisa share screen dan merespon negosiasi dari pejabat pengadaan. Ya, siap. Statusnya menunggu respon penyedia ya Bapak Ibu ya. Status ini akan terus berupdate.
Dan dari sisi penyedia ataupun pembeli akan dapat melihat informasi di sebelah kanan perlu direspons sebelum tanggal dan waktu tersebut. Jadi izin menginfokan apabila tidak ada respon lebih dari 3 kali 24 jam dari sisi penyedia atau pembeli, maka transaksi akan dibatalkan atau dianggap batal oleh sistem Bapak Ibu ya. Jadi pastikan merespon di kurun waktu 3 kali 24 jam maksimal. Silakan diklik lihat detail Bapak atau Ibu untuk bisa merespon terkait negosiasinya di kanan bawah. Dilihat detail, diklik Ibu. Ya. Silakan dari sisi penyedia ini bisa menolak negosiasi, namun harus mengemukakan alasan, bisa mengajukan harga baru, berarti bisa saling counter harga ya Bapak Ibu ya, dan tidak ada batasan berapa kali pun counter harganya, atau bisa langsung menyetujui negosiasi yang diinput oleh pejabat pengadilan. Baik, silakan dipilih terlebih dahulu Bapak Ibu PIC tanda tangannya, harap dipastikan PIC-nya sesuai tanda tangannya. Baik, silakan lanjutkan dan setujui negosiasi. Baik, statusnya sudah berubah ya Bapak Ibu ya, disetujui penyedia. Oleh karena itu kami mohon kesediaannya dari sisi Pak Stefanus atau pejabat pengadaan bisa sekali lagi untuk share screen. Ya, statusnya sudah mungkin perlu di-refresh ya Pak Stefanus ya, untuk bisa melihat status terbarunya. Ya, statusnya sudah berubah, negosiasi selesai. Untuk melanjutkan Pak, silakan diklik lihat detail. Nah, kita akan masuk ke halaman detail transaksi. Halaman inilah yang perlu selalu dimonitor, baik dari sisi PP, PPK, bendahara, ataupun penyedia. Karena nantinya semua update terkait transaksi akan muncul di sini. Begitupun dokumen-dokumen yang akan tergenerate akan muncul di sini juga ya Bapak Ibu ya, seperti surat pesanan, BAST, invoice, masuknya di halaman ini. Nah, apabila semua sudah sesuai Pak, silakan diajukan ke PPK. Di tombolnya ada di sebelah kanan atas. Ya, silakan ajukan. Baik, berarti mohon izin Pak Stefanus, terima kasih untuk dari sisi pejabat pengadaan, selanjutnya bisa memonitor prosesnya dari progres transaksi ya Bapak Ibu ya. Jadi nantinya transaksi tersebut sudah berpindah dari menu negosiasi ke persetujuan PPK, dan apabila PPK sudah menyetujui, maka order ini atau pesanan ini akan masuk ke menu pesanan. Jadi silakan, terima kasih Pak Stefanus. Kami mohon kesediaannya saat ini dari sisi PPK atau PPKOM untuk share screen dan merespon pesanan. Sambil ditunggu ya Mas Riki, lagi disiapkan. Siap Pak. Izin menginfokan juga Bapak Ibu, menyambung terkait informasi yang saya berikan tadi, terkait apabila ada penyedia yang produknya masih dalam tahap kurasi, apabila tadi Bapak Ibu menemukan hal tersebut gitu ya, dan ternyata produk tersebut ditolak kurasinya, selama produk tersebut belum terbuat surat pesanannya di antara dua belah pihak, maka produk tersebut akan hilang Bapak Ibu dari halaman transaksi Bapak Ibu gitu ya, karena produknya sudah diturun tayangkan. Namun apabila pesanan atau transaksi tersebut sudah terlanjur terbuat surat pesanannya dan sudah masuk ke tahapan-tahapan selanjutnya, maka produk tersebut tidak hilang ya Bapak Ibu ya, dan tetap bisa dibelanjakan oleh Bapak Ibu sampai ke tahap pembayaran. Kurang lebih seperti itu. Baik.
Terima kasih Pak. Share screen-nya sudah terlihat. Mohon izin bisa saya pandu kembali ya, Bapak Ibu. Eh, Baik, silakan untuk mengetahui adanya pengajuan pesanan bisa melalui fitur notifikasi atau lonceng, Pak. Jadi di lonceng tersebut bisa dicek ya, ada notifikasi, ada pesanan, bisa diklik dari sana atau bisa dari menu daftar transaksi yang di atas. Silakan. Ya, kita langsung masuk ke halaman detail transaksi. Silakan dari PPK atau PPKOM nanti silakan review lagi karena mungkin baru pertama kali cek ringkasan pesanan dan sebagainya. Jika semua sudah sesuai, kemudian riwayat negosiasi juga bisa dicek sudah sesuai, lalu silakan klik untuk buat pesanannya. Ya, apabila ada SS suka atau SSKK, lampiran yang ingin dilampirkan di dokumen bisa diunggah di sini. Namun apabila tidak dibutuhkan, bisa langsung diklik lanjut buat pesanan, Pak. Bagaimana, Pak? Bisa dilanjutkan? Ya, ada dokumen yang dilampirkan tadi ya, Pak ya. Jadi nanti akan otomatis ter-attach di surat pesanan, Pak. Jadi kurang lebih ini adalah tampilan surat pesanan yang tergenerate secara otomatis ya Bapak Ibu ya, sifatnya sudah surat digital sehingga untuk semua ringkasannya tertera di sini Bapak Ibu, ringkasan pesanan gitu ya terkait pengiriman. Begitupun tadi dengan adanya syarat dan dokumen yang ditambahkan nanti ada di bawah Pak di lampiran. Lalu apabila ada kebutuhan penambahan klausal Pak di dalam transaksi ini, ingin menambahkan ketentuan gitu ya, Bapak atau Ibu bisa menambahkan ketentuan baru di surat pesanan dengan klik tambah ketentuan. Jadi nanti Bapak Ibu perlu menginput secara manual ya, diketik terkait ketentuan tambahannya agar nanti bisa tergenerate ulang surat pesanannya dan menambahkan ketentuan yang baru ditambah. Baik. Apabila sudah sesuai dengan kebutuhan, Pak, untuk surat pesanannya, silakan diberikan tanda tangan digitalnya dan siapkan passphrase-nya.
Baik, jika ingin menambah ketentuan Pak, boleh diklik, nanti akan ada pop-up yang muncul. Nah, di sini silakan di-input ketentuan tambahannya ya Pak. Nanti ditambahkannya ini adalah di surat pesanannya, bagiannya surat pesanan Pak. Ya. Apabila disimpan Pak, nanti otomatis surat pesanan tergenerate ulang. Nanti kita akan simak bersama-sama adanya penambahan ketentuan di dalam surat pesanan Pak. Boleh perlahan di-scroll ke bawah Pak, di bawah ringkasan pesanan. Nah, di sini ada ketentuan tambahannya sesuai dengan yang di-input tadi ya Pak ya. Baik, apabila sudah sesuai, nanti bisa silakan dilakukan penandatanganan melalui BSR. Ya, silakan masukkan passphrase-nya Pak. Baik. Sebentar Bapak Ibu, saya cek dulu. Boleh diklik kembali Pak, nanti kita bisa cek dulu ini kemana arahnya setelah diklik kembali. Boleh masuk ke daftar transaksi kembali Pak. Lalu masuk ke halaman detail transaksi, tadi posisi di persetujuan, betul. Posisinya di persetujuan PPK ya Pak. Atau di sebelah kirinya boleh diklik persetujuan PPK Pak. Ya, boleh klik lihat detail kembali. Ya, boleh diklik buat pesanannya kembali Pak. Ini berarti lampiran tadi masih ada atau tidak Pak? Boleh dicek. Begitupun ketentuan tambahannya. Ketentuan tambahan masih ada. Kemudian lampiran tadi masih ada ya Pak ya. Boleh dicoba sekali lagi Pak untuk tanda tangan digitalnya Pak. Masih sama ya Pak ya. Mohon izin menunggu terlebih dahulu Pak. Saya coba cek dulu ke tim terkait ya Pak ya. Mohon menunggu.
Baik, mohon menunggu ya, Bapak Ibu ya. Izin sedang kami eskalasikan terlebih dahulu. Ya, mohon izin Pak Stefanus. Ada yang dilakukan tadi Pak sebelum di-share screen kembali? Mohon konfirmasinya. Apakah mungkin di menu berlangsung? Ya, boleh mungkin diklik coba di pesanan Pak, karena sudah hilang ya transaksi tadi. Baik, sepertinya boleh dicek kembali Pak, dilihat detail. Apakah tadi sudah sempat dicoba kembali ketika diturunkan share screen-nya lalu berhasil gitu Pak? Untuk lihat surat pesanan bisa dicek di bawah Pak. Ya, boleh dicek dulu dokumennya tadi di atas. Ya, itu dia. Baik, boleh dicek sekali lagi Pak, apakah sudah sesuai, ada tambahan ketentuan, ada lampiran, begitupun tanda tangan sudah muncul. Baik, berarti semua sudah sesuai ya Pak ya? Mohon konfirmasinya terlebih dahulu mungkin. Apakah tadi sudah sempat dicoba saat diturunkan share screen-nya atau tiba-tiba sudah berhasil ditandatangani gitu? Mohon maaf Pak Riki, ini koneksi internet kami agak terganggu di sini. Mohon ditunggu. Ya, Udah Pak. Silakan iya Pak. Pak. Jadi berarti sudah sesuai ya Pak ya. Tadi sempat dicoba kembali ketika ada error atau ketika di refresh tiba-tiba sudah terbuat gitu Pak surat pesanan. Udah. Baik, berarti langsung bisa gitu ya Pak ya. Sudah Pak, sudah. Baik, terima kasih Pak konfirmasinya. Mungkin untuk selanjutnya eh, kita akan masuk ke sisi penyedia ya Bapak Ibu ya. Ya, boleh silakan langsung diklik lihat detail dan memberikan tanda tangan di surat pesanan. Di sini penyedia masih bisa menolak pesanan ya, Bapak Ibu ya. Namun apabila menolak perlu mengemukakan alasannya gitu ya. Eh, namun apabila ingin langsung melanjutkan tanda tangan bisa langsung klik buat pesanan. Ya, terima pesanan. Ya,
silakan setuju dan lanjut tanda tangan. Lanjut terima pesanannya. Nah, ini mohon izin Bapak Ibu saya sampaikan, ini akan diarahkan ke halaman Privy ya Bapak Ibu ya. Silakan diklik lanjut ke Privy ID. Karena Privy ini adalah platform yang mengeluarkan sertifikasi tanda tangan elektronik. Nah, di sini Bapak Ibu Privy-nya berbeda dengan Privy yang mungkin kalau Bapak Ibu punya akun pribadi ya. Nah, Privy ini akan sudah ikut ke dalam akun Inaproc-nya Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi kalau mau top up saat ini hanya bisa dilakukan saat hendak melakukan penandatanganan surat digital di katalog V6. Jadi untuk top up nih Bapak Ibu kebetulan bisa dilihat di bawah tulisannya ada kebutuhan tanda tangannya ada satu ya, total signature needed-nya satu. Kalaupun nanti ada kebutuhan e-materai juga nanti akan diinfokan Bapak Ibu. Berarti butuh berapa. Nah, silakan saat ini balance-nya masih nol ya Bapak Ibu, tanda tangan nol, e-materai nol. Silakan diklik top up balance-nya. Nah, untuk biaya yang dikenakan Bapak Ibu mohon izin untuk tanda tangan per satu tanda tangan adalah 3.108. Untuk e-materai per satu materai ini 10.222. Dan nantinya akan ada admin fee Rp4.000 di setiap top up. Jadi baiknya biasanya kami arahkan kepada penyedia untuk bisa top up sekaligus nih Bapak Ibu. Agar nantinya admin fee-nya ini hanya dikenakan di satu transaksi atau di satu top up saja. Kalau mungkin nanti Bapak Ibu lihat transaksi top up, nanti akan ada admin fee-nya 4.000 terus tuh Bapak Ibu ya. Jadi silakan disesuaikan. Idealnya tanda tangan atau e-materai ini dibutuhkan rangkap dua Bapak Ibu, karena untuk surat pesanan dan juga BAST. E-materai ini dibutuhkan apabila transaksinya di atas 5 juta. Tapi kalau di bawah 5 juta tidak membutuhkan materai. Silakan ditambahkan tanda tangannya terlebih dahulu mungkin Bapak atau Ibu, atau apabila ingin sekaligus membeli materai kami persilakan. Tapi saat ini tidak dibutuhkan materai ya Bapak atau Ibu ya, hanya tanda tangan saja. Minimum silakan top up 2 untuk surat pesanan dan BAST agar admin fee-nya dikenakan sekali saja. Baik, jika sudah silakan di-confirm. Nah, silakan pilih metode pembayaran yang akan digunakan ya Bapak Ibu ya. Bisa menggunakan Kris, GoPay, ShopeePay, dan lain. Ya, silakan diklik cek status apabila memang sudah dibayarkan secara paralel. Sukses ya Bapak atau Ibu ya. Silakan diklik OK. Signature balance-nya sudah bertambah, silakan langsung diberikan tanda tangannya Pak di sign dokumen. Ya, boleh dicek dulu, lalu silakan di-sign kembali. Nantinya akan ada kode OTP yang muncul di email yang terdaftar. Mohon dicek emailnya, OTP kodenya masuk di sana untuk bisa diinput di sini Bapak Ibu ya. Ya, silakan dilanjutkan. Baik, tanda tangan sudah berhasil ya di surat pesanan Bapak Ibu. Nanti mohon izin bisa kembali ke tab yang ketiga ya berarti ya Bapak Ibu. Ketiga atau keempat. Karena ini tanda tangan di tab baru ya. Di yang atas saja mungkin Bapak Ibu langsung sebelah OTP ya. Ya. Ya.
Mohon izin menginfokan, untuk tanda tangan privy biasanya memang membutuhkan waktu kurang lebih 1 sampai 2 menit Bapak Ibu agar tanda tangannya terbaca di sistem ya. Jadi mohon izin bisa dicek secara berkala, di-refresh secara berkala ya Bapak Ibu ya. Nah, kebetulan sudah terupdate persiapan pengiriman statusnya, tandanya tanda tangan tadi sudah muncul ya di surat pesanan. Untuk melanjutkan, silakan dari sisi penyedia klik lihat detail. Nah, di sini yang saya infokan tadi Bapak Ibu, ini boleh di-refresh kembali. Dari sisi penyedia perlu mengupdate status pesanannya kurang lebih 3 kali ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk pengemasan, pengiriman, dan penyelesaian pengiriman. Jadi selama penyedia melakukan kegiatan pengemasan, pengiriman, dan sebagainya, bisa paralel mungkin akan ada PIC atau admin yang memang melakukan trigger di sistem agar sesuai waktunya. Boleh di-refresh kembali mungkin? Mohon izin. Klik lihat detail kembali. Ya, boleh di-refresh yang di tombol kiri atas di samping halaman domainnya, Bapak atau Ibu, yang ada tanda panah muter. Ya, itu dia. Siap, sudah berhasil di-refresh. Muncul ya Bapak atau Ibu ya, ada tombol baru, perbarui status pengiriman. Nah, ini silakan langsung diklik. Ya, kebetulan hanya satu termin ya Bapak Ibu ya, jadi silakan langsung diklik selanjutnya. Silakan ubah statusnya menjadi sedang dikemas. Oke, dikonfirmasi. Ketika pengemasan sudah selesai, Bapak Ibu hendak mengirimkan produknya, silakan lakukan trigger lagi di sini, diklik lagi perbarui status pengirimannya. Tidak usah di-refresh, Bapak Ibu, seharusnya masih bisa. Boleh diklik. Ya. Nah, tadi sudah sedang dikemas, dilanjutkan lagi. Berarti sekarang untuk pengiriman, nomor resinya boleh di-input dulu, Bapak atau Ibu. Nomor resi sifatnya wajib, tapi untuk nomor kendaraan atau nama kurir ini tidak wajib, jadi bisa dikosongkan saja dan dilanjutkan. Nah, tandanya pesanan sudah dikirim ya, Bapak Ibu kalau diklik, kirim pesanan. Nantinya silakan Bapak Ibu cek ya statusnya bagaimana pengirimannya, apakah sudah sampai atau belum. Kalau dari sisi kurir penyedianya sudah menginfokan kepada Bapak atau Ibu selaku penyedia bahwa barang sudah sampai, di hari yang sama kami himbau kepada penyedia untuk kembali klik perbarui status pengiriman. Ya, nanti akan ada riwayatnya ya Bapak atau Ibu ya. Kemudian silakan perbarui status pengiriman. Ini ketika hari barangnya sampai ya Bapak Ibu ya, agar BAST-nya nanti dimulainya di hari yang sama ketika barang sampai Bapak Ibu. Kalau nanti Bapak Ibu klik perbarui status pengirimannya H+1, maka otomatis BAST dimulainya di H+1 tadi, gitu ya. Jadi silakan diklik perbarui status pengirimannya. Nah, boleh dilanjutkan. Ya, ini untuk memperbarui bahwa informasi barang sudah sampai. Kalau ada foto bukti penerimaan dari kurir bisa diunggah, tapi kalau tidak ada bisa langsung dikonfirmasi saja. Untuk tanggal dan jam ini seharusnya real time ya Bapak Ibu ya. Ya, lanjutkan. Baik, tandanya dari sisi penyedia sudah menginformasikan ya barang sudah sampai gitu ya. Untuk selanjutnya, terima kasih. Kami mohon kesediaannya kembali dari sisi PPK untuk share screen. Baik. Saat ini statusnya sudah berubah ya Pak ya, pesanan tiba. Untuk bisa mengkonfirmasi pesanan, silakan diklik konfirmasi pengirimannya.
Nah, nanti silakan untuk tanggalnya dipilih. Nantinya apabila Bapak Ibu baru selesai melakukan pengecekan barang lebih dari sehari, misalkan ya biasanya Bapak Ibu ya, masih dimungkinkan nanti tanggal yang tadi kalau diklik akan muncul lebih dari satu tanggal sesuai dengan kapan Bapak Ibu mulai klik konfirmasi pengirimannya. Nanti Bapak Ibu bisa pilih BAST-nya mau dibuat di tanggal berapa. Seperti itu ya. Sudah dinyatakan beberapa pernyataannya, lalu silakan diklik selanjutnya, Pak. Baik, boleh diklik buat BAST-nya dan di input untuk nomor BAST sesuai dengan progres dokumen berjualan. Oke, diklik lanjut. Ya, silakan di input nomor BAST-nya, Pak. Ya, otomatis nanti BST akan muncul ya Pak ya, sama seperti surat pesanan tadi. Silakan dicek dulu format BAST-nya, kurang lebih seperti ini. Memuat terkait pihak pertama dan pihak kedua dalam hal serah terima barangnya, pesanan. Ya, kalau sudah sesuai, boleh silakan lakukan tanda tangan digital. Tapi kalau ternyata nanti ada perubahan nomor BST, masih dimungkinkan ya Bapak Ibu ya sebelum ditandatangan. Silakan apabila sudah sesuai semua, boleh ditandatangan. Ya, silakan masukkan password-nya kembali. Ya, silakan diverifikasi. Baik, berhasil ya Bapak Ibu ya tanda tangannya. Untuk selanjutnya bisa kembali ke lihat detail pesanan dan nanti kita tinggal menunggu respon tanda tangan dari sisi penyedia. Mohon kesediaannya dari sisi penyedia kembali Bapak atau Ibu untuk share screen dan merespon tanda tangan di BAST. Ya, boleh di-refresh dulu mungkin Pak, Bu. Ya, silakan dikonfirmasi BAST-nya dan silakan lakukan tanda tangan di platform preview seperti tadi ya. Ya, silakan input kode OTP-nya. Baik, boleh kembali ke halaman di tab keempat. Mungkin.
Ya, seperti yang saya katakan tadi, mungkin butuh waktu 1 sampai 2 menit ya, Bapak Ibu ya biasanya. Untuk preview, boleh kembali ke halaman inaptoknya mungkin. Ya, situ. Nah, boleh di-refresh mungkin Ibu, Pak. Ya, sudah BST ya, Bapak Ibu ya, tanda tangannya sudah berhasil terbaca. Berarti dari sisi penyedia, ini tinggal memonitor saja bahwa nanti terkait pembayaran sudah dilakukan gitu ya. Karena proses dari penyedia hanya sampai sini, dan tinggal monitor saja. BST ataupun surat pesanan ataupun nanti invoice bisa dicek di halaman detail transaksi tadi ya, Bapak atau Ibu ya, dari sisi penyedia. Tanda tangan sudah muncul. Terima kasih konfirmasinya. Baik, kami mohon kesediaannya kembali dari sisi PPK untuk bisa share screen ya Pak ya, untuk bisa melanjutkan ke fungsi selanjutnya terkait pembayaran. Baik, boleh langsung dipilih metode pembayarannya. Baik, izin menginfokan ada 2 opsi ya Bapak Ibu ya, ada LS dan UP, dan UP ini akan ada sub optionnya lagi, yaitu KKP ataupun kode bayar. Silakan pilih sesuai kebutuhan Pak. Apabila UP berarti transaksi di bawah 200 juta ya Bapak Ibu ya, kalau LS bisa berapapun. Silakan diklik simpan. Baik, sudah disimpan metode bayarnya, boleh diklik lagi lanjutkan pembayaran. Maka nanti dari sisi PPK perlu cek lagi dokumen-dokumennya dan invoice yang baru tergenerate Bapak atau Ibu. Kalau mau cek invoice-nya, boleh diklik lihat dokumen. Karena seperti yang kami infokan tadi, bahwa invoice ini apabila metode UP sudah setara dengan faktur pajak ya Bapak Ibu ya. Jadi invoice ini sudah diterbitkan atas nama penyedia kepada instansi, berikut ringkasan pesanan, ringkasan terkait pajaknya, dan juga kalau kita simak di bawah akan tertera juga tadi pihak ketiga Telkom selaku perwakilan NIP ya Bapak Ibu ya, dan ada di lampiran invoice ini ada informasi Bapak Ibu bahwa dari nilai transaksi yang terjadi akan dikenakan ke penyedia berapa, ke pajak berapa, dan MDR berapa. Jadi contoh transaksi ini 1.076.700, maka ke penyedia sekian, ke pajak sesuai dengan rincian yang ada di atas berapa, dan MDR sekian. MDR adalah biaya yang tadi saya sampaikan untuk biaya yang sudah ditetapkan oleh BI, MDR, kode bayar, dan juga adanya tadi biaya admin bank daerah, dan juga biaya disbursement ya Bapak Ibu ya kepada penyedia nantinya. Jadi totalnya 5.500. Baik, apabila memang sudah dirasa sesuai, boleh kembali dan klik lanjutkan pembayaran untuk memilih metode untuk memilih bendahara. Oh, untuk PNBP Pak, silakan. PNBP ini nantinya sebenarnya dokumennya akan memperlihatkan ya apabila memang ada tarif potongan PNBP. PNBP ini adalah biaya admin gitu ya, Bapak Ibu ya, penerima negara bukan pajak penggunaan platform yang hanya dikenakan bagi penyedia non UMKK. Kalau penyedianya UMKK maka otomatis akan Rp0 Bapak Ibu, gitu ya. Baik, boleh silakan kembali, lalu lanjutkan pembayarannya. Baik, dan apakah sudah sesuai untuk bendahara pengeluarannya atas nama Ibu Wasiati? Apabila sudah sesuai, boleh langsung diklik. Ya, Pak? Sudah sesuai. Siap. Terima kasih konfirmasinya, Pak. Boleh dipilih langsung, diajukan. Baik, pesanan berhasil diajukan, otomatis dari sisi PPK tinggal memonitor ya Bapak Ibu ya di sini ya proses pembayarannya, karena statusnya sudah berubah dalam proses pembayaran.
Terima kasih untuk share screen-nya dari sisi PPK. Selanjutnya, kami mohon kesediaannya dari Ibu Wasiati selaku bendahara untuk share screen. Baik, terima kasih sudah login sebagai bendahara ya Bapak Ibu ya. Silakan, ini berikut adalah permintaan pembayaran dari PPK. Silakan langsung diklik lihat detail untuk melanjutkan. Lalu apabila bendahara baru cek ringkasan pesanan, dokumen dan sebagainya, bisa langsung dicek. Untuk cek dokumen nanti bisa langsung klik bayar sekarang, nanti memunculkan dokumen-dokumen. Ya, diklik bayar sekarang. Nah, izin menginfokan ya Bapak Ibu ya, ini adalah kali terakhir gitu ya, apabila memang ada kebutuhan perubahan metode bayar di pertengahan jalan, silakan dari bendahara jangan diklik lanjutkan pembayaran dulu. Jadi apabila bendahara klik tolak pembayaran, maka otomatis flow transaksi ini akan mundur kembali Bapak Ibu, 2 langkah, yaitu kembali ke PPK atau PPKOM, di mana PPK atau PPKOM bisa memilih metode bayar lainnya, gitu ya, untuk memproses. Tapi apabila sudah yakin dengan metode bayar ini, silakan klik lanjutkan pembayaran. Oke, baik. Ini adalah halaman ketika Bapak Ibu sudah berhasil generate kode bayar ya, Bapak Ibu ya. Kode bayar ini bisa langsung disalin, Bapak Ibu ya, untuk bisa nanti langsung di paste di CMS Bank Kalbar gitu ya. Dan izin menginfokan Bapak Ibu, masa berlaku kode bayar ini adalah 30 hari. Jadi, apabila Bapak Ibu ada kebutuhan penyesuaian dari dokumen gitu ya, sebenarnya harapannya bisa mencukupi waktu 30 hari ini masa berlakunya. Begitupun dengan kode bayar LS. Masa berlakunya sama Bapak Ibu 30 hari, jadi mungkin biasanya Bapak Ibu ada proses dokumen di SIPD yang membutuhkan waktu, harapannya bisa menyesuaikan di 30 hari ini. Namun, apabila Bapak Ibu ternyata memang membutuhkan waktu lebih dari 30 hari, silakan mengajukan perpanjangan masa durasi kode bayarnya melalui pusat bantuan. Baik, Bapak atau Ibu, silakan dari Ibu Wasiati selaku bendahara tadi sudah disalin kode bayarnya dan silakan proses di CMS Bank Kalbar. Mungkin apabila ada arahan atau panduan dari PIC, dari Bank Kalbar, kami persilakan. Mohon izin mungkin nanti Bapak atau Ibu apabila sudah tidak ada hal sensitif terkait login di CMS dan bisa di-share screen terkait proses pembayarannya, mohon
lakukan ya Bapak Ibu ya, agar kita bisa simak bersama-sama. Begitupun terkait tarif biaya admin yang disetujui, apakah sudah sesuai dengan invoice atau belum. Terima kasih. Izin Pak Riki, sudah di-share screen ulang oleh bendahara. Baik, terima kasih Pak atas informasinya. Mohon dikonfirmasi lagi Bapak Ibu, ini biaya adminnya sudah di 2.500 dan apakah jadi total tagihannya sesuai dengan invoice? Mohon dicek kembali. Apabila memang sudah sesuai, silakan diproses. Baik, terima kasih. Untuk pembayarannya sudah berhasil ya Bapak Ibu ya. Mungkin boleh kembali ke daftar pesanan, klik. Jadi selama proses pembayaran dilakukan di JMS berhasil, maka di Inaprof pun untuk katalog Finam akan membaca bahwa proses tersebut berhasil. Ketika kita kembali ke daftar pesanan, seharusnya nanti untuk status dari transaksi, baik dari sisi PP, PPK, bendahara, ini statusnya akan pembayaran berhasil, Bapak Ibu ya. Namun dari sisi penyedia, ini saat ini statusnya belum terupdate, jadi masih menunggu sampai nanti dana akan masuk ke rekening penyedia. Jadi ketika dana masuk ke rekening penyedia, maka statusnya akan berubah dari sisi penyedia bahwa pembayaran berhasil atau transaksi berhasil gitu ya Bapak Ibu ya. Namun izin menginfokan juga akan terkait kebutuhan waktu dari proses disbursement dari rekening penampung ke penyedia Bapak Ibu, yaitu H+1 hari kerja ya Bapak Ibu ya. Jadi apabila diproses hari ini, mungkin dari sisi penyedia mohon izin bisa cek kembali di besok hari, di siang hari ya Bapak Ibu ya, di atas jam 12, apakah dananya sudah berhasil terdisburse ke rekening penyedia. Kalau sudah berhasil terdisburse, maka statusnya berubah dan invoice yang tergenerate di sistem
Kalau tadi masih invoice-nya masih clear ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau kalau transaksinya sudah berhasil, rekening masuk ke dana masuk ke rekening penyedia, di invoice tersebut akan ada watermark lunas dari dua belah pihak. Kurang lebih dari saya seperti itu Bapak Ibu terkait transaksi. Jadi sudah kita saksikan bersama-sama ya proses e-purchasing di katalog P6 di mana pembayaran sudah terintegrasi di dalam sistem. Harapannya semakin memudahkan dari Bapak Ibu untuk melakukan e-purchasing. Kurang lebih dari saya cukup. Bapak Ibu mungkin ada tambahan dari Mas Indra atau saya kembalikan ke Pemprov. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Riki atas pendampingan bimbingannya ini. Mungkin untuk kelanjutan dari akun PPK untuk penilaian penyedia ini di bagian mana, Pak? Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Eh, untuk adanya rating atau penilaian penyedia ini saat ini memang sedang dalam tahap development Pak. Jadi memang nanti ke depannya harapannya mungkin di Q2 ya Pak ya. Nanti sudah akan ada fitur tersebut yang saat ini sedang dalam tahap development. Jadi seharusnya nanti mungkin ketika BAST terbuat, biasanya sudah akan muncul menu tuh Pak untuk rating. Jadi rating itu biasanya akan diberikan kepada penyedia, kepada produk, dan kepada pengirimannya. Tapi memang saat ini masih dalam tahap development karena harapannya memang kita bisa mengintegrasikan atau memigrasikan ya Pak ya rating yang sudah diberikan di V5 historinya dan dimigrasikan ke V6. Jadi mohon izin masih membutuhkan waktu untuk development. Kurang lebih seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak Riki. Mungkin dari kawan-kawan Biro PBJ, para pejabat pengadaan, ataupun perwakilan dari perangkat daerah, mungkin ada yang mau ditanyakan. Kami buka ruang diskusi sebentar ya Pak Riki ya, izin ya. Silakan kawan-kawan. Silakan Pak. Siapa nama? Mohon izin Pak Pak Riki ya, Edwin Pak dari Biro PBJ. Mungkin kami mau informasi terkait dengan proses pembayaran tadi. Eh, Kalau tadi kan kebetulan memang pembayarannya itu dibebankan pada satu rekening belanja ya Pak ya. Artinya memang untuk umpamanya ini dibebankan pada belanja kelengkapan komputer. Yang ingin kami tanyakan pada saat kita melakukan konsolidasi paket, artinya paket belanjanya ini ada dari rekening belanja yang berbeda-beda Pak. Pokoknya ada yang dibebankan kertas 100.000, belanja komputer 200.000. Ini kan kode rekeningnya di dalam penganggaran kan berbeda-beda. Itu untuk memecah pembayaran kode bayarnya itu apakah satu atau kode bayar itu dipakai berulang ya Pak ya? Artinya seperti apa nanti teknisnya kalau seperti itu untuk konsolidasi? Karena mungkin ada pengalaman yang sudah pernah dilakukan konsolidasi pembayarannya seperti apa. Mungkin itu dulu Pak. Terima kasih. Ya, siap. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Berarti ini terkait konsolidasi ya Pak ya. Jadi izin menginfokan memang konsolidasi saat ini masih dalam tahap pengembangannya sudah selesai sebenarnya Pak ya. Hanya nanti kita tinggal menunggu proses untuk adanya beberapa instansi yang sudah mengajukan konsolidasi ini. Nanti konsolidasi ini mungkin akan bisa ditemukan gitu ya di menu koleksi khusus di masing-masing instansi Pak. Tapi saat ini informasinya adalah konsolidasi ini perlu dilakukan request dulu ya Pak ya ke pihak LKPP. Jika memang dibutuhkan adanya konsolidasi ini, silakan dilakukan dulu kesepakatannya antara penyedianya dan produknya, lalu diinfokan ke LKPP dulu gitu ya agar nanti kita siapkan untuk menu konsolidasi atau koleksi konsolidasinya. Untuk transaksi memang saat ini belum bisa kami informasikan Pak pembayarannya akan seperti apa. Tapi sebagai informasi, kode bayar ini sebenarnya bersifat unik ya Pak ya. Jadi apabila memang sudah di-generate sekali gitu ya di dalam satu transaksi, mungkin akan bentar, baik, mohon maaf tadi koneksi saya. Jadi ketika memang kode bayar ini sudah berhasil di-generate Pak sekali, ini sifatnya unik Pak. Jadi tidak mungkin akan dibayarkan dengan kode bayar yang sama gitu ya apabila untuk transaksi yang lainnya.
Tapi mungkin untuk lebih detailnya seperti apa, izin akan kami informasikan lebih lanjut apabila memang Bispro sampai ke pembayaran untuk konsolidasi ini sudah bisa kami share ke pihak instansi gitu ya Bapak Ibu ya. Untuk lebih lanjutnya nanti biasanya kami akan informasikan di grup Telegram atau biasanya kami akan informasikan di bimbingan teknis reguler kami. Nanti izin saya kirimkan link untuk bisa masuk ke grup Telegram atau bimbingan teknis reguler kami ya Bapak Ibu ya. Mohon izin. Oke, izin Pak Riki juga. Kemarin itu kami merencanakan untuk transaksi di atas 5 juta yang berbiaya dengan materai. Tapi setelah dicek di harga pagu di DPA dengan harga real di toko, ternyata nilainya di bawah 5 juta. Nanti itu materainya itu apakah nanti akan seperti e-sign tadi, berbiaya seperti itu atau seperti apa? Terus gini, satu lagi ini kan baru metode UP. LS belum kita cobakan simulasikan. Apakah kami dibukakan ruang kembali untuk melakukan Zoom meeting seperti ini, minta pembimbingan dari kawan-kawan Telkom untuk pembayaran dengan LS? Terima kasih. Siap, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Izin menjawab terkait e-materai terlebih dahulu. Tadi betul Pak, jadi sama seperti tanda tangan tadi, kalau tadi kondisinya memang dibutuhkan hanya satu tanda tangan ya, tadi di satu surat digital. Namun apabila memang transaksinya 5 juta ke atas, Pak, dibutuhkan e-materai, otomatis sistem akan menambahkan permintaannya. Jadi tadi ada satu tanda tangan dan satu materai. Maka yang dari sisi penyedia perlu top up keduanya dan biasanya nanti di surat pesanan tersebut selain ada tanda tangan di tengah-tengah antara tanda tangan PPK dan juga penyedia akan terdapat materai elektronik, Pak. Itu untuk yang e-materai. Kemudian untuk terkait LS ya Pak ya. Sebenarnya terkait flow LS apabila ingin menyaksikan gitu ya prosesnya sebenarnya mungkin ada bimbingan teknis reguler kami atau ada videonya sebenarnya Pak. Namun apabila memang ingin dicoba secara langsung gitu ya seperti halnya UP pada hari ini kami persilakan Pak masih dimungkinkan dan silakan melakukan konfirmasi dan mungkin bersurat eh, atau berinfo ke pihak LKPP terlebih dahulu ya Pak ya mungkin ke Mas Indra atau perwakilan. Baik, terima kasih Mas Riki. Mungkin ada tambahan dari kawan-kawan yang lain? Silakan Bang Rizko. Izin pimpinan. Tadi ada beberapa kawan dari kabupaten kota mungkin nitip pertanyaan lah gitu ya. Jadi untuk kabupaten kota kalau mau segera menerapkan versi 6 ini, kira-kira apa yang perlu mereka siapkan awal gitu ya, dari awal ya? Apakah masalah dari Bank Kalbarnya gimana gitu ya, seperti itu. Terus apakah bisa langsung ikut belanja otomatis ataukah perlu ada verifikasi dulu misalnya di Bank Kalbarnya atau seperti apa gitu. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Mungkin izin menginformasikan eh, apabila adanya kebutuhan dari kabupaten dan kota, sebenarnya dengan dicobanya pada hari ini, di tesnya hari ini untuk integrasi pembayaran dari sisi Pemprov dan BPD seharusnya sudah mewakili Pak. Jadi dari sisi kabupaten dan kota yang menggunakan CMS bank yang sama seharusnya bisa diproses baik ini metode UP ataupun LS ya Bapak Ibu ya. Namun izin kami kembalikan kepada Pemprov terkait kebijakan apakah perlu adanya sesi kembali gitu ya untuk testing atau bisa dipersilakan untuk melanjutkan transaksi saja. Pak. Cukup Pak Rizko? Oke, Izin silakan. Bapak Ibu, karena ini tes sentral Pak ya,
Kalau dari kami Bang Kalbar, karena ini udah naik lab production, seharusnya kalau kawan-kawan di cabang juga tahu nih, PBJ mereka transaksi bisa lolos nih Pak. Maka kita tahan kemarin Pak, nunggu izin lab testing ini Pak. Berarti dari Bang Kalbar tidak ada masalah Pak. Jadi kalau dari PBJ provinsi tinggal menginformasikan aja. Mungkin kawan-kawan PBJ di kabupaten kota juga ada yang mengikuti Pak ya. Udah ada langkah-langkahnya. Dan juga ditampilkan terkait CMS dari sisi kami juga nanti melalui divisi electronic banking akan menginformasikan juga Pak. Ini kan istilah menu baru nih Pak di CMS Pak. Kalau yang sudah terbiasa dengan CMS tadi kan ada di menu pembayaran Telkom aja sih Pak. Itu aja Pak. Makasih. Baik, izin menambahkan juga Bapak Ibu ya berkaitan dengan statement yang saya berikan tadi terkait LS pun bisa dilakukan. Namun mohon izin Bapak Ibu, yang perlu dipastikan saat ini adalah apabila memang SIPD atau SP2D di Kalbar ini sudah menggunakan SP2D online, saat ini sebenarnya masih belum bisa dilanjutkan Pak pembayaran LS-nya karena kami sedang proses penyesuaian ya dengan sistem terbaru dari SP2D online yang mana dari nomor rekening yang diinput, ini seharusnya akan langsung cek ke bank gitu ya. Tapi kalau saat ini SP2D-nya masih manual, jadi ketika dimintakan nomor rekening masih bisa diinput kode bayar, karena kita menggunakan kode bayar ya Bapak Ibu ya, seharusnya masih bisa dilanjutkan. Dengan catatan tadi Pak LS, apabila SP2D-nya manual, bisa dilanjutkan. Tapi kalau mau melanjutkan LS tapi SP2D-nya sudah online, ini mohon izin bisa menunggu terlebih dahulu sampai pemberitahuan selanjutnya. Terima kasih. Izin Pak, izin pimpinan. Untuk LS, ini kan kami belum coba ini. Nah, di dalam Probis V6 ini ada untuk LS itu BUD isu kode pembayaran dan selesaikan pembayaran. Untuk sekarang sih kami memakai SIPD, tapi belum SP2D online. Jadi di sini kami pertanyakan untuk isu kode pembayaran ini gimana ya kalau untuk di BUD, di sisi BUD. Apa kami setiap pembayaran kami harus generate kode pembayaran atau memang isu BUD ini hanya ketika nanti di SP2D online? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu, dan terima kasih juga atas konfirmasinya yang berarti untuk SP2D di wilayah Kalbar ini masih manual ya Bu ya, jadi sebenarnya masih bisa diproses untuk pembayaran LS. Nah, izin menginfokan ini tadi mungkin terkait skema proses bisnis ini ya Bu ya, yang mana di sini kan BUD isu kode bayar gitu ya. Jadi memang saat ini seperti halnya tadi bendahara pengeluaran generate kode bayar gitu ya. Maka kalau untuk metode LS saat ini BUD lah yang perlu generate kode bayarnya. Dan mungkin kebutuhan generate kode bayar ini adalah terkait penginputan detail nomor rekening yang mungkin dibutuhkan di SPP ataupun SPM ya Bu ya. Tapi sebagai informasi harapannya ke depannya nih Bapak Ibu ya sedang dilakukan pengembangan juga. Jadi nanti BUD tidak perlu generate kode bayar Bu.
Jadi yang akan generate bayar tetap dari bendahara pengeluaran. Ini mungkin targetnya di Q2 untuk pengaplikasian proses bisnis yang terbaru. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ada yang perlu dikonfirmasi kembali, Bu. Izin Pak, kalau misalnya BUD isu kode bayar, kalau misalnya LS masuk banyak, ini kan kami satu-satu jadinya. Apa ini Iya, Ibu. Bon. syaratnya terjadi ketika di SP2D online atau manual? Soalnya kalau ini kan berarti kami dapat dari SPP, SPM, serta kelengkapan dokumen kan dari bendahara nih Pak. Betul. Karena eh menurut yang SIPD, pengembang SIPD ini kan memang belum nyambung nih Pak. Kecuali nanti antara SIPD sama Inaprok nih nyambung, ini nggak masalah. Sedangkan kalau sekarang kan masih manual semua dokumennya. Iya, betul Bu. Jadi memang saat ini masih berjalan secara paralel ya Bu, ya. Belum terintegrasi secara sepenuhnya gitu ya. Jadi memang sebenarnya proses di SIPD ini silakan dilakukan Bu, dari masing-masing perwakilan untuk dokumen SPP, SPM, SP2D gitu. Namun kan di salah satu yang mungkin mohon dikoreksi apabila saya ada kesalahan, biasanya mungkin di SPP atau SPM kan biasanya diperlukan untuk penginputan nomor rekening dari penyedia ya Bu ya. Nah, kan karena di sistem Inaprok ini adalah melalui kode bayar, maka kode bayar kan harus di-generate dulu. Nah, saat ini yang bisa generate kode bayar ini baru BUD, Bu. Jadi BUD lah yang nanti perlu info kode bayar tersebut ke PPK atau PPKOM untuk melanjutkan prosesnya di SIPD. Tapi ke depannya, Bu, BUD tidak perlu lagi, Bu. Di Q2 ini nanti semuanya dari bendahara pengeluaran, Bu, yang akan generate kode bayar. Apakah sudah cukup clear atau ada yang mau dikonfirmasi lagi? Oke, terima kasih Pak. Nanti kami coba dulu lah untuk live test yang LS-nya. Kami mohon bimbingannya dan Siap, terima kasih Bu. Nanti mohon diinformasikan saja ke pihak LKPP. Nanti dari kami akan membantu Bu ya setelah ada disposisi dari LKPP. Terima kasih. terima kasih. Izin dari kawan-kawan pejabat pengadaan, mungkin dari perangkat daerah, dari Biro PBJ, ada tambahan? Pak Sarul. Izin Pak, saya Sarul dari Biro PBJ. Ini kan kita lab testing untuk yang UP ya. Jadi barangkali misalnya nanti ada salah satu perangkat daerah kami ini, entah di pejabat pengadaannya atau di PPK-nya punya kebutuhan untuk yang LS, apakah boleh melakukan transaksi duluan sebelum nanti kita agendakan lab testing yang LS? Misalnya mungkin barangkali sampai ke tahap kontrak dulu pemesanan, nanti proses pembayarannya menunggu nanti lab testing, atau boleh-boleh saja meneruskan ke proses pembayaran, mungkin nanti dari perangkat daerahnya yang mungkin nanti menjadwalkan dengan berban misalnya seperti itu Pak. Mohon petunjuknya Pak. Ya, terima kasih Pak Syarul atas pertanyaannya. Terkait jawaban yang akan saya berikan ini adalah jawaban yang berasal dari kesiapan sistem ya Pak ya. Jadi sebenarnya apabila memang kita sudah melakukan live testing kode bayar UP, selama memang kode bayar ini sebenarnya bisa dilakukan Pak. Jadi sebenarnya dari sistem saat ini apabila UP kode bayarnya berhasil, LS kode bayar pun bisa dilakukan. Jadi sebenarnya secara paralel kalau dari OPD, SKPD mau melanjutkan transaksi kami persilakan. Namun terkait kebijakannya, apakah perlu menunggu info dari Pemprov dulu berhasil atau tidaknya agar informasi ini bisa terdelegasikan dengan baik ke semua SKPD. Ini kami persilakan kebijakannya dari Pemprov atau mungkin dari sisi LKPP, mungkin dari Mas Indra ada tambahan.
Baik, terima kasih Mas Riki. Izin menambahkan mungkin ya Pak Syahrul ya. Dari beberapa pengalaman yang teman-teman lakukan ya, contoh di Jabar mungkin ya, kemudian di mana Banten, Provinsi Banten juga. Memang untuk yang pertama kali melakukan live testing itu biasanya dari provinsi, Pak. Dan jikalau memang banknya sama gitu ya, nanti dari teman-teman dari kabupaten kota itu bisa langsung, Pak. Karena memang untuk live testing ini yang pertama untuk memastikan saja Pak bahwa banknya itu atau BPD-nya itu sudah support ya dengan pembayaran yang ada di e-katalog. Dan biasanya memang kan sama ya Pak ya untuk banknya ya, kabupaten kota dengan provinsi itu. Terkecuali Banten tuh ada sedikit perbedaan ya Mas Riki ya. Jadi kita harus ada treatment khusus untuk Banten. Jadi seperti itu Pak, tapi barangkali dari teman-teman provinsi ada kebijakan lain gitu ya Pak ya. Biar supaya provinsi dulu nih yang nyoba, nanti baru kabupaten kota ya monggo Pak itu dikembalikan ke daerah masing-masing Pak. Izin Pak Syarul. Izin dari kawan-kawan yang lain? Mungkin cukup ya. Baik, sementara cukup nih Pak Indra, Pak Riki. Boleh kita langsung tutup? Boleh, monggo ya Pak. Oke, kami langsung tutup Pak ya. Baik, pertama kami bukan mencoba, menyampaikan apresiasi kami kepada pertama Bang Kalbar yang kemarin udah maraton koordinasi dengan Vinet sampai tibalah waktunya kita bisa melakukan live testing pada hari ini. Makasih juga kepada tim di Biro Pengadaan Barang Jasa, kawan-kawan di LPC, kawan-kawan di bagian pengelolaan pengadaan, kawan-kawan di bagian advokasi. Terima kasih juga kawan-kawan dari BKAD, terima kasih kawan-kawan dari Vinet, dari Telkom, dari Mas Indra yang sering kami kontak, bolak-balik kami bikin susah. Terima kasih. Alhamdulillah live testing hari ini berhasil. Mungkin acara hari ini bisa kita tutup. Kami akhiri dengan billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. Pak Karo, Bapak Ibu semua, terima kasih. Mas Riki, terima kasih Mas. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, Izin terima kasih Mas Indra.